kebingungan di sini gitu. Jadi yang mana yang sebenarnya yang itu dia itu nabi atau dia itu Tuhan gitu. Itu sih Sebenarnya saya. gini bang, Mm-mm. Bang Friendly, sebenarnya kita kalau untuk merujuk ke nama, sementara nama Yesus itu adalah perubahan dari bahasa Yunani yang dia diubah dari bahasa Aramaik yaitu Iso. Nah, Isu. sementara Isa itu menurut dari bahasa Aramaiknya adalah bahasa serumpun. Itu Oh. yang harus dipahami. Jadi Isa dan Iso gitu ya. Iya, Intinya gini Bang Friendly, apakah manusia itu bisa menciptakan alam semesta ini? Nggak mungkin kan? Betul nggak? Iya kalau Betul nggak? kalau Logikanya gitu aja lah. Logika aja, nggak usah pakai data coba. Ya betul. Nah, betul nggak bisa. Cuman kalau tadi dibilang karena tadi Pak John buka di Filipi, saya juga lihat juga Allah jadi manusia, tapi sorry, Allah itu ada menjelma menjadi manusia. kalau Terus kemudian menjelma, dia kemahakuasaannya hilang dong. Betul nggak? apa sih tadi katanya? Apa sih Iya, tadi? enggak, oke lah. Oke. Bentar Bang Joni, aku sedikit. Jangan kejang-kejang. Enggak, ya, Allah tadi menjadi serupa dengan manusia ya Pak. Nah, Betul ya Pak John ya? kan dia kan harusnya Iya. maha kuasa, dia namanya Tuhan itu, alam semesta tidak akan mati gitu loh. Logikanya gitu kan. Kita betul sih, logika dasar aja dulu lah. Dia betul. menjadi manusia kan disebabkan untuk menyelamatkan manusia. Nah, itu kenapa menjadi manusia. Kalau Allah, kalau misalkan Allah tadi Pak Joni bilang Allah menjadi manusia, sebenarnya sih kalau kita membatasi kemahakuasaan Allah, berarti mana mungkin Allah nggak bisa jadi manusia? Pasti bisa. Tapi kalau manusia menjadi Allah, itu yang nggak bisa. Nggak bisa. Itu yang nggak bisa gitu. Jangan dibalik memahaminya. Kadang-kadang kan Pak Alif dibalik-balikkan ya. Itu yang salah. Makanya saya gini, ketika Anda menyampaikan bahwasanya Allah menjadi manusia bisa karena dia maha kuasa. Nah, justru manusia menjadi Allah itu yang tidak bisa. Nah, pertanyaannya, ketika Yesus naik ke surga dengan kemanusiaannya, dia menjadi Allah atau bukan? Itu yang harus dipertanyakan. Dia tidak dengan kemanusiaannya, Pak. Kemanusiaannya sudah. Sekarang saya tanya, Yesus terangkat ke surga itu dengan tubuh kemanusiaannya atau tidak? Tidak. Di mana datanya? Loh, datanya. Justru datanya itu tidak ada dia naik dengan kemanusiaannya. Gini aja, adalah dengan tubuhnya gimana sih? Iya, dengan tubuhnya dia. Tuhan itu nggak ada. Aku dari tadi sama Pak Joni itu asumsi mulu loh, nggak mau pakai Iya, makanya pasti Pak Joni ini asumsi bagaimana itu fakta. Tapi kalau Allah di Islam ada menyatakan mana ayatnya? Aku ada Bang Fenri. Naik dengan tubuh kemanusiaan ayatnya mana? Loh, kan dia ada. Itu Pak John, sekarang begini. Ketika Yesus bangkit dari kubur, tubuhnya ada atau tidak? Tubuhnya tidak ada? Tidak ada. Dia ikut bangkit kan? Nah, dia tuh tubuhnya manusia kan? Iya. Bahkan dia makan ikan goreng, bener nggak? Kalau dia setelah Pak, itu aku udah Bang Alif kayak aku makan ikan goreng. Enggak, gini aja Bang Joni. Bang Joni. Tunggu jawab dulu Bang. Enggak, gini Bang Joni ya. Ketika kamu menyatakan bahwasannya Yesus itu bukan naik dengan ketubuh manusiaannya, justru Yesus datang kedua kalinya itu sebagai manusia. Nah, lihat ya, Matius 24 ayat 30. Pada waktu itu tampak tanda anak manusia di langit dan semua bangsa di bumi akan meratap dan mereka akan melihat anak manusia. Nah, anak manusia. Anak manusia itu apa Pak anak manusia? Nah, sekarang saya tanya, anak manusia di sini ditujukan memiliki tubuh atau roh? Siapa yang bisa melihat roh? Pak, manusia itu adanya di bumi, Pak. Nah, makanya dia kan turun di sini. Nah, dia kan ada di surga. Di surga itu tidak ada tubuh jasmani.
Dia kan dari surga nanti datang. Masa dia pakai tubuh jasmani, kena atmosfer bumi hangus lah. Aduh, Pak Joni, Pak Joni. Masa dipramingkan yang salah-salah. Pakai akal juga. Kan kok Di premium. bumi kita tuh Pak, gesekan besi aja bisa hangus kita. Pak, saya Jadi, baca di kitab Anda Roma 8 nomor 11, dan jika roh dia, roh Allah ya, yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus di antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang panah itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Jadi nanti juga ada tubuh, Pak, kebangkitan itu. Iya, tubuh kemuliaan Pak. Lah iya, ada tubuh. Iya, bukan tubuh manusia yang saat seperti kita ini, pasti beda lah. Logikanya kan nanti kalau kita naik ke langit sana tuh kan laju gitu kan, angin aja bisa sakit kita. Ya itu makanya tadi Anda bilang tidak ada tubuh, katanya gimana Nggak sih? ada, saya bilang tubuh manusia yang saya bilang nggak ada. Lah ya tubuh manusia, ya nanti tubuh manusia, Pak. Bukan Pak, tubuh kemuliaan disebut. Ya memang manusia atau Oke. bukan nanti? Manusia gini atau aja, bukan Pak Joni, tubuh Pak Joni. kemuliaannya itu? Coba, tubuh Pak manusia Joni, manusia atau sekarang- bukan? Tubuh kemuliaan itu. Ya, Ustaz Arif. Halo? Anda sendiri pun akan dibangkitkan dengan tubuh yang baru. Itu manusia atau bukan? Tubuh kemuliaan namanya Pak. Iya, manusia atau bukan? Tubuh kemuliaan. Ya, susah banget. yang Nah, nggak pernah mau jujur Susah diskusinya. banget loh, Bang. Aduh. Gini Pak Joni gini. Yesus itu tubuh manusia atau tubuh kemuliaan? Yang di mana dulu? Kan ada dua nih. Nanti saya bilang tubuh manusia, loh dia di surga kok tubuh manusia. Enggak. Yesus itu di bumi tubuh manusia atau tubuh kemuliaan? Kemuliaan. Itu, ya gitu, tanya yang itu tubuh manusia. Tubuh Sama- manusia. Nah, jika Yesus naik ke surga dengan tubuh manusia atau bukan? Bukan dengan Bukan. Sekarang saya minta datanya di mana tubuh manusia Yesus sekarang. tubuh manusia Yesus kan udah dibilang diubah dalam sekejap mata, Di mana? seperti tubuh malaikat. Banget Iya, ya di pendengaran mana itu. tuh? Aduh, stop. Ya Allah. Udahlah. Lanjutlah, Ustaz Alif. Ya Bapak pakai akal sehat. Freddy juga. mau nanya lagi, Freddy. Iya, bentar. Iya, enak banget saya- tinggal jawab aja gitu. Dirubah dalam sekejap mata. Cing. Tanpa Iya, itu ada ayatnya, tinggal Bapak lihat sekejap kita ayatnya ketemu. Freddy. Saya kan lagi mau belajar nih Bang, jadi Iya, saya dengar nggak juga apa-apa. dari Iya. sisi orang-orang Abang, terus Pak Joni juga. Jadi biar saya mencerna dengan baik. Tapi kalau memang dibilang satu sih saya mikirnya gini, kalau Tuhan Allah itu pasti kan dia punya kemampuan yang tidak terbatas. Betul. Jadi nggak jadi sulit juga saya bilang kalau misalkan Allah nggak bisa jadi manusia ya pasti dia punya kuasa, dia pasti bisa. Nah, gitu ya. Jadi agak sulit dicerna dengan akal pikiran saya. Agak apa ya? Dia jadi pemahaman yang satu dengan pemahaman yang lain membuat saya berpikir Tuhan Allah dia bisa jadi apa aja karena dia maha kuasa, betul sekali. Tapi kalau Yesus dia sebagai manusia, apakah dia juga bisa melakukan hal yang sama? Tadi dibilang ini juga pemikiran saya, tubuhnya tubuh mana ya? Tubuh manusia atau tubuh kemuliaan? Tuh tubuh kemuliaan tuh yang seperti apa? Tubuh manusia itu seperti kita, berarti kan kalau seperti kita ya nggak mungkin dong dia kalau misalkan dengan badan kita dia melakukan sesuatu yang mustahil kayak tadi dia naik ke surga atau segala macam. Tapi kalau misalkan dia Tuhan, dia Allah, ya bisa Jangan juga. salah, Bang Fenli. Di kitab Anda sendiri, Henok dan Elia itu
terangkat ke surga itu ya betul, tanpa mengalami kematian. Malah sebenarnya ketika yang Maha Kuasa berkehendak, apapun itu bisa terjadi gitu loh. Jadi makanya yang kita gunakan itu bagaimana Tuhan itu yang Maha Kuasa. Dan sebenarnya ya, kalau kita melihat seandainya Tuhannya orang Kristen sama dengan Tuhannya orang Yahudi dan terjadi di kitab Perjanjian Lama, maka di situ bunyinya jelas bahwa Tuhan itu, contoh begini ya, di Yesaya, seingatku Yesaya, kamu inilah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan, dan hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku, dan mengerti bahwa aku tetap Dia, sebelum aku tidak ada Tuhan yang dibentuk, dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Jadi Tuhan itu tidak ada yang dibentuk. Bahkan ada juga di 2 Samuel banyak ayatnya bahwa tidak ada yang sama dengan Dia. Tuhan itu satu-satunya. Dan di Bilangan 23:19 itu malah dikatakan Tuhan itu, Allah itu bukan manusia dan bukan anak manusia. Nah, Tuhan itu tidak mungkin, di situ bunyinya, tidak mungkin melanggar perkataannya, melanggar firman-Nya. Ketika Tuhan berkata bukan manusia, maka Tuhan tidak mungkin jadi manusia. Ini secara prinsip yang ada tertulis di Perjanjian Lama. Tuhan itu berbeda dengan yang lain dan seterusnya. Bahkan yang diajarkan oleh Yesus tadi, Bapa yang mengutus aku, Dia yang bersaksi tentang aku, rupanya tidak pernah kau lihat, suaranya pun tidak pernah kau dengar. Itu yang diucapkan oleh Yesus. Nah, Tuhan yang Maha Kuasa itu bukan. Diulang Ustaz Ali, putus. Rubah-rubah. Bahkan dikatakan tidak ada yang dibentuk sebelum aku maupun sesudah aku. Diulang dikit. Putus. Halo, cek. Diulang dikit ya, silakan. Iya. Yang lama. Di Perjanjian Lama, ketika penjelasan tentang Tuhan itu sangat logis. Makanya masuk ke dalam Perjanjian Baru yang maaf kata ya, yang diajarkan oleh Paulus, ini yang banyak bertentangan, berlawanan dengan konsep ketuhanan di Perjanjian Lama, bahkan konsep ketuhanan yang diajarkan oleh Yesus. Bahkan yang diucapkan oleh Paulus sendiri, 1 Korintus 8 nomor 6, Allah itu hanya satu, yaitu Bapa. Hanya satu, Yesus itu bukan Allah. Dan ajaran Yesus, Yohanes 17 nomor 3 tadi, Allah yang benar, Tuhan yang benar itu hanya satu, dan Yesus itu sebagai utusan. Makanya saya tadi ucapkan berkali-kali, ketika kita merujuk mengenal Yesus dari apa yang dikenalkan oleh Yesus itu sendiri, dari mulut Yesus itu sendiri, maka tidak akan salah paham kalau Yesus itu benar-benar manusia, benar-benar utusan Tuhan, bukan Tuhan gitu loh. Tuhan gitu loh.